Apa ni sesat bab kita yang berenau kan nak sesat kan. Paling tanya gotrok lomba makamnya, yang paling tak fahami, magetlah tak fahamian. Orang nyangkon segah lom tabut, hana tak tepu tanya hana tak tepu. Dengan tabut kata tepu bahawa tanya muyuk tak mendang. Baik tak pegah jadi sufi, mak dah halus sunnah gua habis tabut. Baik bahwa tanya buno kali dibaca oleh Tengku Yusuf Wali Nanggro Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Gampung Lamtih, 2 buah makalah dibaca. Yang pertama apa tadi, testimoni ya, yaitu seorang peneliti tasawuf, Dr. Ali nama beliau, dan menurut cerita yang disampaikan oleh beliau dalam acara mengadakan penelitian sudah sempat berkunjung ke 15 negara Islam untuk mencari informasi karya-karya ulama, karya-karya kuno, kitab-kitab sufi untuk dikaji oleh beliau. Jadi pada tanggal yang disebut tadi, saya dan kawan-kawan hadir juga pada acara yang sama. Salah satu apa disampaikan oleh beliau bahwa jadi di Aceh ada namanya datang orientalis Belanda, Senok Hogronje. Jadi di antara tugasnya adalah pelajari kenapa di Nusantara itu atau Aceh khususnya itu sulit ditaklukkan oleh kafir Belanda. Sulit takluk Pak. Di hasil kajian demi kajian daripada orientalis Belanda itu karena kuatnya ajaran sufi, ajaran tasawuf. Tu itimeli urang Belandanya menurut penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Ali pengkaji itu. Lalu beliau menyampaikan juga bahwa perpustakaan Senok Hogronje-nya didapati banyak karya-karya sufi, yaitu dibaca dan dikaji oleh beliau. Termasuk Pak salah sabuh kitab di Aceh gecok le Senok gebau Belanda, namanya Majmu' Rasail, tentang tarikat sufi Pak, tentang suluk-suluk. Nya suluk ana majuli tanya. Suluk Banda Aceh umpamanya, nya tapakat jak suluk pitanyong lom pe suluknya. Berarti hana bermasyarakat li suluk bang. Hana li dipahami apalagi diamalkan, bahkan mungkin na yang hantum dengar suluk. Padahal suluk mantong hidup di mana-mana. Hanya suluknya berarti target daripada suluk untuk mencapai hilangnya hijab, lagi yang kepegahlah makalah bunuh suluk. Jadi jangankah masyarakat, kadang-kadang para ulama tengku sendiri tidak mau bersuluk. Nah, padahal guru para ulama Abuya Mudawali itu pembawa suluk Aceh. Suluk atau tarikat apa namanya Bahauddin, tarikat Naqsyabandi. Tarikat Naqsyabandi itu masuk ke Aceh dan berkembang pesat itu atas jasa Abuya Mudawali Labuhan Haji. Beberapa abad sebelumnya masuk tarikat dibawa oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili, tarikat Syatariyah pernah berkembang di Aceh, itu jasa daripada Tengku Syekh Kuala. Lalu sebelumnya lagi, beberapa abad sebelumnya, tarikat Qadiriyah
itu digagas oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masuk juga ke Aceh itu atas jasa Syekh Hamzah Pansuri. Tapi ajaran-ajarannya nino hana begitu akrab li dengan masyarakat, bahkan lagi lun pegah para ulama sekalipun, tengku-tengku sekalipun kadang-kadang hana gete mamai suluk pak. Padahal mereka berguru dan mengakui pembawa tarikat itu adalah Abu Ya Mudawali. Jadi membanggakan tapi tidak mau mengikuti jalannya. Jadi salah sebuah kitab tentang tarikat itu Majmu' Rasail namanya, Majmu' Rasail, dan itu dibawa oleh Senok Hogronje ke Belanda dari Aceh ke bah. Lun juga dihadiahi kitabnya sabah oleh Kiai Zain Zarnuji, ulama dari Bogor, murid beliau kuliah di Belanda. Ya minta kitabnya kak ditulis ulang. Kak kejuk kelun sabah Majmu' Rasail di Bogor beberapa tahun yang lalu. Jadi disampaikan oleh Dr. Ali bahwa sumber kekuatan Islam khususnya di Nusantara, khususnya di Aceh, dari apa yang disampaikan oleh Senok Hogronje adalah ajaran Sufi. Dan pada masa Iskandar Muda itu sangat berkembang, malah dalam buku sejarah saya baca wate Sultan Iskandar Muda sugoh lomjit keraja itu sudah ditanamkan oleh pendahulu beliau, orang tua beliau, ajaran-ajaran kesufian. Maka mungkin ada dasarnya barangkali begitu beliau dinobatkan jadi Sultan Aceh yang sangat masyhur, watenya yang menjadi mufti adalah seorang sufi yang sangat terkenal, yaitu Syekh Samsuddin Sumatrani, wafat di Malaka wate Aceh muprang dengan Portugis. Jadi kuburan di Malaka, panjang tak kuburan, lun jak sigo pak panjang. Itu mufti besar wate Iskandar Sani, itu ajaran sufi. Nah, dengan ajaran yang ke pak gadoh hijab, ya kita mengelam hijab makalah tanya. Jadi doktornya kalau gak akui gesimak langsung penyampaian daripada Abuya. Bahkan beliau sebelumnya dengan ulama-ulama di Jawa mengeluarkan fatwa kan, semacam rekomendasi bahwa kitab Insan Kamil yang dibenarkan oleh MPTT itu adalah kitab yang sangat muktabar di dunia Islam. Berbeda dengan apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Aceh bahwa kitab itu tidak muktabar. Bapak MUI juga sudah mengangkat masalahnya. Kementerian Agama juga sudah bersuara bahwa itu tidak ada penyimpangan. Universitas Gorontalo dan juga tokoh adat dari Ternate juga membenarkannya. Dr. Ali datang langsung ke Labuan Haji, itu hasil daripada yang disampaikan oleh beliau. Sudah kita kirim juga dengan melalui WA kepada Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Kajati juga, karena beberapa minggu yang lalu ada pertemuan dengan Forkopimda Aceh menyangkut kekisruhan yang terjadi. Jadi Ron bejajak mentang malam Selasa, tapi berjuanglah, kan? Cok makalahnya bagi-bagi testimoni buno. Yang lu tapi pegah legop, jok-joknya siun empat peneliti mengakui coba. Baik, jadi ajaran itu menghilangkan hijab. Jadi hijab Pak Buno, kalau kita baca dengan hijab hana terlihat sumber dengan hijab
hana terlihat asal, hana terlihat hakikat bila hijab. Nah, lagi tanya pandangan tanya terpaku pada lampu umpama, hana tumbuh pandangan kepada orang yang paling pandai membuat lampu. Terhijab Pak, terhijab pembuat lampu dengan lampu. Terhijab Allah dengan alam tengku. Terhijab Allah dengan alam. Jadi oban terhijab Allah dengan alam. Maka tanya tengku kan, antum pernah tak takut ke Allah? Walau tak akui Allah maha hebat dan maha perkasa. So yang hana akuian, bandum umat Islam mengakui maha agung, maha hebat, qadim, baka macam tu, pencipta langit, pencipta nya mandum masyarakat Aceh meyakininya dan membacut-bacut hana ragu. Sebabnya ragunya kafir Pak. Alehnya maha hebat, Allah alehkannya yang kafir dia. Sebab dalam tauhid anjir pakai dhan yang kemungkinan besar anjir pakai dhan. Apalagi cok ragu-ragu. Pinya dalam fikih je pakai dhan. Nyam jat semayang lahu kemungkinan besar kita mau wate. Dengan takalon jum, dengan takalon kedai-kedai anak sekolah kabeh wa macam tanda-tanda yang kabiasa, takalon ura akan sehingga anan bapa-bapa yang rutin salat jamaah kag tebik dari masjid umpama begitu, timbullah dhan bahawa watai leho katruk nyanjit pakai dalam fikih dhan, tapi dalam tauhid anjit pakai dhan. Nah, tanya masyarakat Aceh khususnya, tidak ada satu orang pun yang ragu bahawa Allah adalah Tuhan. Kerana ragu termasuk awak antum semayang necitanya yang Tuhan pergi pegah Allah nak ragu je kan, ana harga mati kan, malahnya nak pah tak tanya ngon tanya kena tenak bang tak tanya mbak ji Tuhan kapikir ke kafe apa kau hantar ke semayang ini nama goh ku mulai ya kanya jawab bang ji. Jadi semua orang tanya umat Islam percaya ada Tuhan adalah Allah. Pertanyaan selanjutnya Pak, na bandum awak Aceh cinta ke Allah? Bandum cinta ke Allah awak Aceh? Na bandum awak Aceh takut ke Allah? Tidak. Le tak anak takut ke Allah? Le tak awak anak semayang? Le tak koruptor Pak? Cu penggop? Ya kan? Berarti hanya takut kejut pebut. Berarti hanya takut ke Allah. Hanya rindu ke Allah. Nyaduk zikir 10 minit sakit keing, tapi duk ngongon ji bak kedai, duk lejum. Nak rindu ke Allah. Mana barang tu? Hana sakit keing, hana metengut. Menyiduk ngongon ji bak kedai. Tapi nyoduk lebak bet, zikir, lagi ada salat jamaah, imam hana panjang baca zikir. Al-Fatihah sagai pakak keun sigo. Al-Fatihah. Ibadah leboh saf, tinggal sabah saf. Hai petruk bawa ladhalin nanti minit sagai. Na rindu ke Allah. Ana nyata setot hoi kena jak bagah-bagah tak. Je kupi tunggu. Makon je ijib lu Fatihah tu. Hai baca itu. Berarti tunggu Allah diakui maha hebat. Allah diakui maha agung. Hana ragu-ragu, tetapi Allah tidak ditakuti. Tetapi Allah tidak dicintai, tetapi Allah tidak dirindui. Kenapa? Pakon ku. Ya, pu jawaban ni. Karena Allah terhijab dengan alam. Allah terhijab dengan alam. Yang kenya but malam mau hijab but judul ji. Terhijab Pak. Sehingga tengku sebalik ji malah tanya ke makhluk tak takut.
ke atasan tak takut, ke bos tak takut, ke makhluk tayo tak takut, hana mangat ngon makhluk, male ngon makhluk, kona bat tayo apa? Tapi ke Tuhan hana male tayo, hana tak takut. Dan tak menggantung bak makhluk, tak tawakal bak makhluk. InsyaAllah punya Jokowi presiden lun cerah masa depan ya, umpama lun keaman tunggu pakon toke lun percaya tak ke lun ya, aman ngon toke baksoi tu baksoi menggantung bak toke kaya apa nyan hai tengku akibat terhijab dan itu membuahkan syirik khafi. Syirik tanya. Nah, tauhid ahlus sunnah wal jamaah lagi yang kegambaran ji. Maka gepegah li para ulama, li Imam Nawawi, Al-Bantani umpama ada lain-lain bahwa tauhid bak martabat apa bak tingkat akidahnya dihijab Allah kan alam mentang. Nya tanya buno ke yakin bang. Yakin Tuhan dia bernama Allah, sifat dia qadim, dia baqa, dia mukhalafatuhu li khawadis, dia kayak kan tapatih benduman nyan gekeun akidah. Penanjihan akidah ahlus sunnah wal jamaah yang ke lagian. Akidah bak tanya. Tetapi pak tauhid menyo sebatas akidah bahaya aja eta buno. Mantong dihijab Allah ngon alam. Sehingga pak wate tanya napeng umpama haji tarasakan datang dari usaha yang tayo lakukan. Dihijab ngon alam. Ngon alam dihijab. Jadi alam yang berbekas. Musuh menang tak caleg, untung masyarakat dukung lun. Ya umpama begitu. Dihijab Allah ngon masyarakat. Dihijab. Nah, maka jika gepegah dalam kitab Durrun Nafis, termasuk dalam kitab Ihya gepegah. Akidah Jabariyah salah. Akidah Mu'tazilah salah. Yang benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata kitab Durrun Nafis. Tetapi walau benar nacit kekurangan bacut ya, toh kekurangan ji terhijab Allah dengan alam dengan kasab dan ikhtiar yang nak tanya. Ngenyan terhijab. Akidah benar dan mandum tanya wajib berakidahnya. Yang kata kitab Durrun Nafis. Imam Ghazali dalam kitab Ihya lagi yang gepegah. Cacat Jabariyah, cacat Mu'tazilah, cacat cit Ahlus Sunnah. Ya, tapi ganyan berahlus sunnah. Maksud cacat sinan hana tak sempurna, baru sempurna dengan nur. Kau akidah dengan apa? Dengan nur. Maka pak wate hana hijab le geken kasyaf. Wate hana hijab le kasyaf tersingkap. Umpamanya ulang lom contoh. Umpama Bang Tunku Mahdi, umpama Ketua Ratib Seribe Kecamatan Syah Kuala, umpama beliaunya toke lun anak buah, gejuk peng ke lun, gejuk motor ke lun, gejuk tanah, gejuk toko, gejuk gaji, gejuk perusahaan, sehingga lun kehebat. Kala peng, kaduk motor lagak, anak-anak lun ka sukses dengan biaya-biaya besar, pandai biayanya atau ijuk li toke lun. Nama ho contohan. Lalu pak cahaya agaknya itamang lambatin lun. Ban itamang murah tat Pak Mahdi. Get tat akai Pak Mahdi ke lun. Lun kehebat gara-gara Pak Mahdi. Kau menan guan. Berarti pak hebat lun kon but lun. Sepo cik but toke lun. Gadohlah perbuatan lun, lam perbuatan toke lun. Gadohlah sifat lun dalam sifat toke lun. Makna gadoh lun duk motor mewah, lun lepeng kon but lun, tapi but toke lun. Kau mana contoh? Itu namanya kasyaf. Tersingkap batin, lemahlah ganyan. Gadohlah dro. Makna gadoh fana. Makna fana hana terlihat perbuatan roh, hana terlihat sifat roh. Nyan geken tauhid kasyaf. Penanji?
je citakeun tauhid khawas, je citakeun tauhid tasawuf. Jadi MPTT, Majlis Pengkajian Tauhid Tasawuf, nyan maksud ji. Nama apa pak? Nak sesat apa? Oh hana, apa cakap sesat lewatnya? Ban. Jadi begitu maksudnya. Baru gadoh syirik khafi yang kuat dia lagi kan pak. Menyongon akidah gadoh syirik jali. Sebab syirik jali hana tak akui Tuhan patung, hana tak akui Tuhan berhala. Yang tak akui Tuhan adalah, maka tanya hana syirik jali. Tapi mantong syirik khafi. Dah syirik khafi, tak menggantung bak makhluk, tak malai dengan makhluk, tak takut ke makhluk, tak cintai makhluk, tak rindui makhluk. Tak duk dengan makhluk cek langit menjum-jum, tapi tak duk dengan zikir 10 minit. Nah syirik, nah cacat iman, cacat syirik khafi. Yang tauhid kasyaf nanti. Mama temeng ji harus ngoriadah pak, harus ngelatihan. Ban. Yang kelagian. Jadi pakan cik pegah merusak akidah Ahlussunnah. Bukan merusak, memperkuat. Memperkuat akidah. Akidah ka bersahaya alam batin. Menyogoh lagi kan, akidah mentang lautak itu ilmu nanti. Lagi lombo contoh sabi pak, tapati rimung pama bahaya. Tapi hana tak takut. Bakal hana tak takut karena dihijab oleh kejauhan. Wate hadir di hadapan nyempun nanji merasakan hari kon le ilmu, kon percaya le nyen merasakan. Nyen kasyaf nanji. Tersingkap, terbuka batin, terasalah kehebatan harimau. Watika terasa kehebatan harimau, pagul hemete, dah lompat. Aci bek narimung, si lompat pagul hemete. Puhan. Itu zuk namanya. Apa namanya? Yang zuk. Nyan baru mantap tunggunya hidupnya. Kaba. Jadi wate tanyo mantong terhijab tunggu dengan Allah. Mantong lemah hebat makhluk dengan hebat Allah kan terhijab tungguan. Hebat tak tokilun mana ke hebat tak kepala kan tolun. Ana hebat tak pencipta kepala kan tunggu. Pandai hebat kepala dinah tanya makhluk meek kita tanya si. Pandai hebat Jokowi makhluk biasa si. Kan kan? Yang hebat pencipta Jokowi. Pencipta gubernur yang hebat. Pencipta Kapolda yang hebat, pencipta Pangdam yang hebat. Tapi tak takut ke gubernur, ke Pangdam, ke sebagainya. Nak cacat iman aku. Tak takut ke makhluk, ke Allah hana tak takut. Cacat pun hana iman. Cacatlah. Nyantuk cacat gadoh cacatnya yang ke jalan kasyaf. Mau untuk menji tak suluk. Dalam zikir ratib seribai kaya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ingat jaju. Hana yang patut disembah kecuali Allah. Terbatai tepe ilm. Hana yang dimaksud kecuali Allah. Terbatai tepe ilm. La maujud illallah. Hana yang na kecuali tepe laju. Tunggu. Wate hijab bang. Ban. Maka lahirlah dua buah hijab. Hijab dulumat. Hijab gelap. Dulumat yang gelap nanti. Pegot maksud. Ana jabut, ana ibadah, ana takut ke Allah. Ana pegot maksud ke tak? Cuba tagop, ganggu gop. Nah sabah tu hijab nur. Tak semayang jamaah limang bawah teh, tak baca Quran sabi, tak hafal Quran, tak meratib sabi. Tak bujuk sedekah tapi nyan hijab cit, hijab nur. Pakon teh keken hijab karena tak sangka li tanya get yang nak tanya ata dari tanya padahal kon dari tanya gepujuk oleh Allah bat tanya sehingga tanya jut ke urang get la haula wala quwata hana daya tak pegot taat kecuali dengan pertolongan Allah. Pi hana lemah bang.
Pak, yang nak lemah cik hebat tanya tapi ngolun baik mayang-mayang, semayang jamaah 5 bawah hotel ngolun. Beda dengan bapak je tengut ke dro. Beda gelun gawat, lun nyo hana aku baca Quran surah 2 juz hana tenang kudu. Nya beda lun. Lemah but gate, tapi lemah je datang dari tanya. Padahal nyan karunia Allah, nyan hijab nur nanji. Ha mbak-mbak. Kan go. Jadi maka terbagilah tauhid. Pertama, tauhid akidah, tauhid akal, tauhid awam. Tak percaya. Diistilahkan juga dengan ilmu yakin. Truk berita mbak tanya bahawa di Ulai Karing kemana mbak Nasidro Toki besar. Namanya Pak Amir. Ya, di Pak kan? Di Ulai Karing truk berita bak tanya dan orang pegah betul hana sulit kan ka yakin tanya ke beritanya nyan nanji ilmu yakin pun nanji ilmu yakin duduk tajak bapaknya maka terjadi lagi lonjak bak Bang Mahdi je ketok kilo ni juknya juk je kana benar kan betul beritanya lagu kenapa nyan ka kasyaf nya hana lemah li kehebatan roh. Alian nasabah tahap tu menyemusapat dengan gaknyan dua kepada selain gaknyan. Nyan wahdatul wujud nanji, tauhid sufi. Maka wahdatul wujud puncak tauhid. Hana lemah li bang sif perbuatan selain Allah hana lemah li bak tanya. Hana perbuatan bak selain tanya. Hana perbuatan bak selain Allah. Hana lemah li sifat Allah. Hana lemah li wujud Allah. Hana lemah li wujud selain Allah. Wujud selain Allah ya kita tanya makhluk gunung lautnya nyo buatan Allah. Ciptaan Allah dari hana ke pena. Sumber wujud adalah Allah. Nya hakikat. Atau makna hakikatnya asal tunggu sumber. Sumber wujud adalah Allah. Maka hana salah kalimat hakikat daripada alam adalah Allah. Maksud hakikat asal dicipta oleh Allah, diadakan oleh Allah. Lagi tekan nunggu baje. Nya Dr. Alia berah benar. Baje dari gapuh. Gapuh diolah-olah menjadi benang. Benang diolah-olah jadi kain. Kain diolah-olah lagi jadi baju. Mutakan tu hakikat baju adalah kapas. Nah salah limaan. Betul lah. Ma bet tekan mbak enang dik negosok gapuh lon siat. Baje cik tekun. Ke baje tetap baje tekun. Gapuh tetap gapuh tetap gapuh. Tapi asal wujud baje adalah gapuh. Nyan contoh untuk mendekati faham. Nah, sebab apa kan dah buat contoh karena zuk itu di atas akal. Maka tanya harus tabut le pakon tauhid akidah le harus tabut. Bak mantap. Supaya tengok baik salah tak fahami pemahaman dalam kitab tinggi. Lagi tulis le insan kamil. Nyogar. Kan? Ini. Mawati kahana lemah li wujud siapa-siapa pak lagi awak minta meh pak atau lagi budak dong lika raja yang kan enggak ada wujud-wujud lain kan lagi apa wanita Mesir dong lika Nabi Yusuf waktu dong wanita Mesir lika Nabi Yusuf baik tak pegah ke gok pak kedroh nanti ingat li Sikit ni tamong dalam jara tibit darah-darah mati bertempat hana sakit li. Yang ada pada saat itu dalam batinnya hanya satu. Siapa? Yusuf. Draw gadah dalam ingatan. Kon berubah wanita je ke Yusuf. Yusuf je ke wanita. Kan Yusuf tetap Yusuf. Wanita tetap wanita. Nah, lagi yang ke orang arif. Ana lemah li tenggu. Batinnya tidak lagi melihat ada perbuatan pada selain Allah, ada sifat pada selain Allah, ada wujud pada selain
Yang nanya wujud-wujudnya wujud majazi tu, wujud bayangan. Gepegah li tengku Syah Kuala, wujud yang tidak istiqlal, yang tidak berdiri sendiri, yang tidak qiyamuhu binafsih. Tapi yang qiyamuhu binafsih tidra sagai. Yang berarti yang kon Allah enggak ada qiyamuhu binafsih. Yang ada qiyamuhu bighairih. Qiyamuhu billah, berdiri dengan Allah, diwujudkan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dikayakan, dimiskinkan. Hana wujud lain. Nyan tanya godruk long kena bang. Tapi kadang-kadang kawannya ka home lu hana lo. Hana lemah le wujud-wujud lain. Nyan tauhid hakikian. Nyan puncak tauhidan. Maka gepegahlah kitab Syairus Salikin, wahdatul wujud adalah puncak tauhid. Nah, jadi kalimat dalam kitab Insan Kamil yang menulis bahawa bak surah Ikhlas, dianya insan adalah Allah, kon insan kaji ke Allah. Metulis memang lagi kan. Maksud ji insan yang tidak, yang sudah fana wujudnya di dalam wujud Allah, dia tidak melihat ada wujud selain Allah. Maka oleh sidra ulama Mesir, Syekh Asim ngepegah leganyan kalimat kembali huwa kepada insan oleh Karim Al-Jaili. Jangan anda memahami bahwa Karim Al-Jaili sudah menuhankan Muhammad, sudah menuhankan insan. Bukan begitu maksudnya. Tetapi di situ adalah yang dimaksud orang fana fizzat. Begitu ditulis dalam kitab Kamalat Ilahiyah. Bisa dibaca itu, Kamalat Ilahiyah. Nah, mbak ku betul nyangka tengku heboh bansabahnya. Datang tuduhan dari sebahagian ulama, Abuya mempertuhankan insan. Tak pegah ba anak mit, ba masyarakat. Wajarlah masyarakat itakat tanya. Delep tak ajaran sahabat tengku. Padahal itu dibenarkan, itu benar kata beliau. Apa ni sesat bapak-bapak? Yang kita yang buat nak nak sesat ron. Paling-paling tanya gotruk lembak makamnya, yang paling-paling tak pahami, mageklah tak pahamian. Orang nyangkon segah lom tabut, hana tak tepu tanya hana tak tepu. Dengan tabut kata tepu bahawa tanya meyup tak mentang. Baik tak pegah jadi sufi, mak akidah Ahlus Sunnah gua habis tabut lom. Maka tanya lawan bab balai badi berkitab Aqidatun Najin. Berkitab apa ji? Malam baro tengah bet kam muttasil, kam mumpasil, wahdaniyah, lai apa istilah tu. Malam Jumaat. Perlu cerita bet sampai pegah lewatnya merusak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikih bet sabilal muhtadin. Nya katruk bak makajian syarat-syarat baca Fatihah. Wajib jaga tertib. Kan? Yang penting cik, tapi pegah le sebahagian awaknya hana bet le fikih. Yang hana tabut fikih kiban semayang pak. Cara semayang, cara puasa dalam fikih pegah. Maka ji ilmu terbagi ke ji. Ada namanya syariat, adanya namanya tarikat, ada namanya hakikat. Nepudip Honda atau motor nejak bakan tu, nyan syariat nanti. Hatiran berjalan, berjalan, bakan tu, nyan tarikat nanti. Truk bakan tu, lemah kan tu, nyan hakikat nanti. Musuh gaduh selain kan tu, nyan makrifah nanti. Pupayah surah haji. Ya ke ranjak bakan tu tapi dari bunga, pudip motor, Honda, nyan syariat. Hati berjalan, berjalan, itu tarikat. Tanya menanci tak semayang, tak puasa, yang tak pebutnya yang syariat. Lam tak pebut yang tak maksud adalah Allah. Inna salati wa nusuki lillahi rabbil kasat tanya Allah, geken tarikat. Lemahlah Allah. Pelemah Allah, lemah sifat Allah. Rupanya terjadinya bandum kon butannya but Allah. Lun hebat kon but lun. But Allah. Lun mantong udip ronyo gepudip. Lun hana kenong corona, so apa selamat? Kon masker. Maka ji tulis bak spanduk. Ingatlah COVID,
Ingatlah masker, ujung ji ingat Allah. Jeci bak fonyu, ingatlah Allah, ingatlah Covid, ingatlah masker. Nyan leuman spanduk-spanduk yang kana banduman. Kan mulai malam print you papayana, pi pe berah lun you. Kan. Artinya pegok spanduk lain. Wali lambu pegok spanduk lain. Ingat Allah, ingat Covid, ingat masker. Lai lambu benar. Kap putu wali tu. Ya, baru mantap. Begitu kira-kira. Jadi Pak, kan? Buno lu baca ulang bacut. Hijab pada logat dinding makna ji. Maka ibu-ibu lawi kan kepada jilbab hijab keun. Lagi pegah li bintang filem bang. Bintang model. Saya sudah memulai pakai hijab. So kan? Ikan lihat di pia. Nya makna hijab bukan hijab yang ubud no. Pada itu perubahannya anji. Makna hijab jilbab. Maka makna hijab dinding, ke betul kan? Dinding Allah dengan alam. Ya, Mbak. Angkat bantu dinding lengkap lagi bunuh akibat ji. Pu yang pegah le bos tak patih bendu. Pu yang geyu le pencipta bos hana tak patih. Yang ke lagi untuk pajang kuat Islam modelnya iman Pak. Mbak. Hingga dakwah hana lancar. Pakan hana mangak bapaknya, hana mangak ngam bapak je. Hantar kerja kerah teguh pakan na petinggi nan. Petinggi makhluk cit. Mbak. Kerja han jalan. Hana muah. Kan? Hai tanya hana cik go. Ka sufi-sufi. Kan macam tu. Pada istilah tasawuf, hijabnya maknai sesuatu yang menutupi, yang mendinding hakikat dari wujud sesuatu. Lemah baje, hana lemah le gape. Kaya Pak? Ya, lagi. Orang yang tidak terlihat dengan mata hati hakikat sesuatu, maka dia tidak boleh dikatakan orang kasyaf. Berarti bukan tauhid hakiki masih tauhid ilmu. Tersingkap hakikat wujud sesuatu dalam pandangannya. Makna kasyaf tersingkap hakikat wujud sesuatu. Lagi tanya ngomak tanya. Gepulahi, gerawat, gedidik, gepesikula, nang gejuk peng, gepekawin, gebelo motor, gebelo guda, gebelo kapai, kehebat tanya. Tapi nunggu hal lemah hebat ro. Sabi lemah hebat tak rombang mak lun nunggu yang hebat kon lun. Dumpa ta mak. Yang kasyaf nanti. Hebat tak rombang? Oh hebat lun sebab lun cerdas, lun bergaul luah, hana lemah lemah. Yang tutup asal. Ya awak tanya kun kacang lupa ke apa? Pada kulitnya ikut le tigami pak cewek ji. Kamu lupa sama kacang. Kan kulit ke kacang. Alah ke. Lagi kan aku. Baik bercerita. Hakikat wujud sesuatu penyebab adanya sesuatu. Baik merupakan zat dan sifat sesuatu itu zahir dari hakikat wujud sesuatu. Umat yang beragama lagi Islam meyakini hakikat wujud sesuatu adalah zat yang sempurna, bersifat maha suci dari kekurangan dan penyerupaan, meliputi bagi sekalian perkara dan sekalian yang mewujud. Meliputi itu sifat Allah, meliputi batanya, tapi tidak ittihad dan hulul. Yang adran neduk mentang siapa duk pak? Kena bekas kudrah Allah batanya, meliputi. Ya Mbak, yang mantang sehat malam siapa sehat kan? Itu meliputi. Tapi Allah tetap lagi tanya buat kita akidah mukhalafatuhu. Maka dia tidak bertempat, tidak berkiri, tidak berkanan, tidak di depan, tidak di belakang. Maka akidahlah dasar untuk memahami akidah Ahlussunnah. Baik. Lagi meliputi biji pada pokok kayu, pada cabang, ranting dan daun. Nyambak pak, mbaknya nunggu, mbak segoh lom naik timah pak hidup je, lambi ji,
Nya lam biji ama go hujud lom. Nya nada ni na boh ni na daun ni na ranting ni. Lalu meledak kemang, kemang jut kebak. Berarti biji ada pada pohon. Meliputi pada pohon. Nya contoh untuk bagah mepom sebab yang tanya bahas maha suci dari contoh. Laisa kamislihi syai'un. Mendekatkan faham. Adapun penyerupaan ini harus tanzih semata-mata, bersih tanzihnya, ke mukhalafatuhu. Bila mana seorang melihat kayu tidak terlihat biji, maka orang itu terhijab dari hakikat wujud kayu. Ya tengok nak toko nak kedai tak duk alau lemah gunung lemah langit. Hana lemah sumber panai barangnya odum le. Nyo tengok mantong sehat panai le sehatnya. Nyo mantong udip malam panai le udipnya. Han lemah asal wujud. Hana kasyaf syirik khafi. Nagu. Kan aku, maka lahirlah dua buah hijab, hijab zulumat maksiat, hijab nur ibadat. Tapi hana pusada ba Allah. Baca tu tegur kaji tetuk tajak kedih. Tajak benakeun. Otrok kedih hana ada musira. Agi malamnya ya ho ajak Abang Madi pangodeh. Tayo malam tengah berangkat pangodeh Bandung. Siap esok. Tapi hana ada orang ni. Berarti hana ada lagu pak dah tayo. Nah tengku ngambatin lo jak. Ya mantap. Talu tayo. Bapak aje kau bapaknya. Nyo tengku kan lemeo ji harus nangon mursyid ji. Nyo tanya tabut lagi yo. Pekaji kurun sufi kalau pecit sudah memaham lagi kamu but bab dayah wali. But bab dayah bab nikah but. Pi antum nikah. Alam but bab haji tapi antum haji tapi membut kitab bab haji habis jilid. Bajuri but tamat but ianah. Pi haji antum maduklah buah haji cip. Haji yang terlepas but bab haji ke mana nak kawan? Nyan but nyan hana tak haji jut ambahan. Jut setidaknya kita sudah memahami bab haji. Pajan gebi lapang le Allah wa ta tak haji. But hakikat lagi yang cip. Mepom kamu pom tapi merasakan belum. Pakon belum karena tayang hati mentong kuta. Berarti setidaknya sudah paham walau belum berpakaian dengan barangnya. Dijut bet hakikat. Yang hanjut pembocor rahasia ketuhanan bak gopnya hanjut. Pamaji lun bak kon katruk bak makam tinggian. Nya hanjut pembocor-bocor bak gop rahasia pribadi lu nah. Ma paling-paling lu pegah bawa drone bela zikir untuk truk kenan bela zikir. Hanjut pembocor hakikat tu ketuhanan enggak bisa. Hanjut rahasia ketuhanan hanjut pembocor. Ulama-ulama tasawuf ke pegah bak tanya teori ke pegah hage tanya but malamnya lah. Nyo lagi maksud ji. Bane pegah rahasia agaknya. Nah buyai tuduh cit pembocor rahasia ketuhanan ke orang awam. Bane kau nak simak malamnya apa ke pegah. Sabi kita yang lihat buya drone nainong. Nah pane dari Allah buya. Oh dari Allah. Nah pane ay Allah juk cit na rezeki nah pane ada Allah juk cit berarti pakon cit ingat keselain Allah aju wajib ketua ke Allah sedangkan dari barangnya dari Allah Bandung pakon cit galak kon ke Allah lebih kaim tak ingat kinong tayo ngam pencipta inong kaya bang hawa yang tajak apa ingat pak ingat ke anak mi, ingat ke mak haji. Yang kaim cik ke mak haji. Kan? Ke pencipta mak haji. Hana ingat. Kaya wali lambu, ke wali lambu. Wali lambu hana selalu teringat Allah. Ya amban. Jadi begitu. Amban. Yang kenyan. Maka apa namanya? Tadalami lah. Makiban cara tengku yang kita sebelum
dah suluk dah zikir lagi Imam Ghazali ketinggai kegiatan mandum fakultas dayah macam ketinggai giat suluk 11 tahun mandum ke suluk 2 tahun penuh hana kalau ninong di kota Damaskus lam suluk jaju lam zikir jaju total 2 tahun hana kalon siapa kan inong anak tinggal mana awak tanya masjid tinggal inong mengku ngana je dia mubat pakan mah angge tengok mau sakit Zainal Abidin berkali doktornya harus dirawat selama 2 bulan 2 bulan tak tinggal anak tak tinggal inong je kan kan ni tengok doktor apa hanje no siro desa sebab dia tak tinggal anak tak tinggal inong mata bayi inong kan je karena mubat mak mubat batin lebih jut lah mak tinggal nak mubat nak apa lagi tanya wayak suluk tanya masih wali mana tinggal inang 10 orang yak suluk ngom maji ku tinggal ngom anak tinggal benda pakar nama apa salah mak tinggal inang dengan anak jut yang baik awet yak mubat pakar nama awak mau sakit kau tinggal anak tu mak nya mubat jasmani apalagi mubat rohani nya puasanya awak malam Selasa mandum ya suluk siap lagi siap tapi hana lemah baik insyaallah baik lele hak 30 malam siapa kaja hana pajuh daging hana pajuh ti hana pajuh yang mendarah-darah kan nyai pesalah cik le tungku sakit je ya kan kai haram barang yang dipahala oleh Allah kan menang tungku sakit lagi kele doktor nyo ambek ne pajuh daging siat nyo ambek ne pajuh kacang hijau siat kau ni haram le doktor barang-barang ge pahala oleh Allah beci karena tengah hana sehat pantang le tengah mubat pajuh lom nyo menang ci bek pajuh mendarah-darah bek pajuh daging bek pajuh bermanok setengah matang selama 10 orang pakan menyonyan dah pajuh tam zikir hana tok 10 orang kata orang kampung bang apalagi telefon ni mak nak ambil pulang dong mereka kayak wali pulang sekalian dong loh mana nak aku hanjit tak suluk karena nyata pajuh mendarah-darah mengamuk badannya bang menghana tapajuh mengamuk sih kayak badi kecuali badinya kakasah apa hali baik bercontoh tunggu kajian ajar maka kedua hijab ini baru dapat dihilangkan dengan jalan mukasyafah dengan jalan apa mukasyafah tersingkap tirai sehingga dalam contoh buno lun hana lemah li hebat ro yang lemah hebat toke lun kayak mana kasyaf satu itu untuk musyahadah dan mukasyafah dan musyahadahnya menyaksikan asal yang kena enggak ada dengan akidah jadi lebo akidah tauhid khawasul beda yang kelagian dan seterusnya beda jadi untuk hilangnya dengan jalan mukasyafah dan musyahadah untuk dapat kita usul sampai kepada hakikat wujud alam dan juga wujud diri kita. Orang yang tidak belajar tasawuf yang dimaksud hakikat kon akhlak makna si makna tasawuf pebe kita pak Sairus Salikin Hidayatus Salikin pe masalah akhlak tasawuf cit nya tasawuf sino maksudnya hakikat siapa yang tidak belajar tasawuf tidak dapat bermakrifah pada hakikat wujud sesuatu dan tidak dapat melihat menyaksikan alam berdiri sendiri ya kiai. Mana berdiri sendiri? Berdiri bersama Allah. Tidak sebagai limpahan daripada wujud Allah semata-mata. Orang yang bertasawuflah yang dapat menghilangkan wujud zulumat dan wujud nur untuk menyaksikan Allah berada di mana-mana. Baik dalam melakukan taat dan maksiat, baik pada dirinya dan diri alam, maka orang ini dapat bersama Allah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Sabi lemah Allah,
Allah ngon mata batin nyanyo hananya buta nyo butanya naku wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. So yang buta di dunia maka di akhirat lebih buta lom. Yang buta di dunia. Buta apa di dunia? Buta mata kan. Buta batin sehingga kebesaran dan keagungan Allah tidak terlihat. Yang terlihat adalah keagungan tanya, kehebatan tanya, lun hebat, lun gagah dan sebagainya. Kiba Madam Haji. Yang ke mana? Nya baru mantap. Baik demikian wallahu a'lam bishawab. Ila